Shalom. Shalom. Kami sian Yayasan BKS Marturia pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Andorang sota mulai parminggota di Jabu ya Minggu sadarion ima Minggu parjolo dung Epipanias. Tema mingguon ima hati goran ni debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Taparade marohata martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ende nomor 74 ayat sada rodi ayat 2. Jong mahita. Tuhan Yesus beraja, mengagung bangsa sude, dirautan di tangannya, menurut para sabe, Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod donin na Tuhan Jehova, hehe maho, marsinondang maho, ay naro mana manondangi ho, jalaha muliaon ni Jehova besar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, amana marasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, say dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporseon nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion, asasahat hamirap dohot akana porsea di goarmu, tuhangoluan nasorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 363 ayat 14.
Tabegema pati ni debata di hari mingguon imasian 5 Musa 10 ayat 12 on madido disi. Nuaing pe ale Israel ahado na pinangido ni Jehovah di Batam sian ho nda asal marhabiaran ho tu Jehovah di Batam jala marparange ho di saluhut dalanna huhut marroha haholongan mida ibana dohot mangului Jehovah di Batam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata lau mangulahon na hombar tu pati nai. Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 73 ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saliling-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do kami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin di debata di Portibion,
Pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nileleng na di ibana. Hasangapon madidebata na di ginjang. Amen. Tapuji matuhatas yan buku ende nomor 75 ayat 4. Tajaha mahata ni debata epistel diari mingguon imasian pesalmen 20 sia ayat sada ro di ayat 10 sada tajaha ma marsikat soring. Lehon matu Jahoba hamu ale akka anak ni debata, lehon matu Jahoba hamu liaon dohot hagogoon. Lehon matu Jahoba hamu liaon ni goarna, marsoba mahamutu Jahoba mamakke pakaian perhaduan. Suara ni Jahoba do di atas nyaka aik, debatani hamuliaon parohon ronggur, Jahoba do di atas aik akan nabulun. Suara ni Jahoba do mardonga kagugun, suara ni Jahoba mardongan hatungamun. Suara ni Jahoba do uponokon akahau ares, jala dipunokon Jahoba do akahau ares ni Libanon. Uhud panihal nihalun nasida di bahen, songon anak ni Lubu, nang Libanon, nak Sirion, songon anak ni Horbo Jalang. Suara ni Jahoba do magurasahon jilam ni api. Suara ni Jahoba do mabahik kumutal halongonan, dihutal Jahoba do halongonan Kades. Suara ni Jahoba do mabain marasar akatini, jala di palanga do akatoba, jala sudena di bagasan joronai madok, hamuliaon. Marhabang sadu Jahoba makorhon aik nasumar, jala marhabang sadu Jahoba pabua raja rodi saliling lilingna. Raphita, lehonon ni Jahoba do sogot pargogo tu bangsonai, tupahon ni Jahoba do sogot bangsona mardame-dame. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatas yan buku ende nomor 550 sia ayat 2 rodi ayat 3. Jongjong Mahita,
Atong tahatidakon mahaporseotai, songon nahinatidakon ni dongata sa haporseaon di sado portibion, rap maddo mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya ton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hauk narsilang, na tuat tuban matoru dung ditanom, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahu kundul tu siamon ni bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi may bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au persea diton di perbadia, jala adom sadoria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot yasi saan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu tu sogot daging ni halak nong mati, dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 67 ayat sadaro di ayat 3 huhut mata papungu peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini di minggu pertama sesudah Epifanias ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya dari Injil Matius, pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Saya baca untuk kita, mari kita simak bersama. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bijak selalu melihat waktu yang tepat untuk muncul di khalayak ramai, sehingga kehadirannya mendapat perhatian dan membawa dampak yang besar. Seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam nats ini. Selama 30 tahun dia menunggu waktu yang ditetapkan oleh Allah Bapanya, waktu yang ditetapkan untuk mewujudkan rencana keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah sejak dahulu kala. Dan ketika Yesus melihat Yohanes Pembaptis sudah muncul dan dia diikuti oleh banyak orang, ketika itulah Yesus datang kepada Yohanes di sungai Yordan. Dan disitulah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku, memang kejadian ini sedikit sulit untuk dipahami dan untuk diterangkan. Karena itu kita ambil beberapa pokok sederhana saja yang sangat perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, Yesus mendatangi Yohanes dan mau dibaptis hanyalah agar seluruh kehendak dan kebenaran Allah terrealisasi. Itu di ayat 15. Karena sebenarnya hanya orang-orang berdosa lah yang perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sementara itu Yesus sendiri yang meminta agar dia dibaptis oleh Yohanes. Padahal kita tahu Yesus itu tidak berdosa. Karena itulah Yohanes sempat menolak. Dia mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi mengapa engkau yang datang kepadaku?" Tetapi Yesus menjawab di ayat 15, saya baca dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus katakan, "Biar saja untuk saat ini. Sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah." Artinya demi ketaatan kepada kehendak Allah, demi memenuhi kehendak Allah, Yesus mau melakukan apa saja, termasuk dibaptis oleh Yohanes, bahkan nanti hingga mengorbankan dirinya. Saudara-saudaraku, itulah pesan pertama dari firman hari ini kepada kita, yaitu agar kita mau meneladani Tuhan Yesus, mau mengorbankan kepentingan kita, keuntungan pribadi kita, bahkan harga diri kita demi melakukan kehendak Allah. Sehingga katakanlah, bila kepada saudara misalnya diantarkan uang yang sangat banyak sebagai uang suap agar saudara mau melakukan hal yang tidak benar, mana yang akan saudara pilih? Demi kepentinganmu, supaya saudara menjadi kaya, saudara bisa menerimanya. Tetapi saudara sudah melanggar kehendak Tuhan. Tetapi bila saudara menolaknya, saudara tidak mendapat apa-apa. Tetapi saudara sudah melakukan kehendak Tuhan. Mana yang akan kita pilih? Dan itulah pergumulan kita di zaman ini. Tidak sedikit orang yang menyebut dirinya Kristen yang sangat saleh kelihatannya, rajin dan banyak kegiatannya di gereja. Tetapi ketika mereka kembali ke pekerjaannya sehari-hari, tidak sedikit dari mereka yang mau melanggar kehendak Allah demi kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompoknya. Padahal saudaraku, hidup keseharian kita itulah menjadi tempat ibadah kita. Disitulah kita seharusnya mempraktekkan ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Hari ini saudaraku, kita diajak, mari dahulukanlah melakukan kepentingan, dahulukanlah mewujudkan kehendak Allah ketimbang kepentingan dan kehendak kita, terutama di dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, bila Yesus mau memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes, itu menunjukkan bahwa Yesus mau menyamakan dirinya
mau bersolidaritas dengan kita manusia ini untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia asli 100%, hanya tidak berdosa. Yesus bukanlah setengah manusia atau setengah Allah, dan bukanlah seperti manusia. Tetapi Yesus itu benar-benar manusia. Dan di Ibrani 2 ayat 11 dikatakan, ia tidak malu menyebut mereka saudara. Tetapi di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus itu benar-benar manusia tetapi tidak berdosa karena tidak diperanakkan dari benih manusia yang berdosa. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Yesus itu harus menjadi manusia yang tak berdosa? Yaitu saudaraku, agar Yesus itu bisa menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Karena dengan menjadi manusialah maka Yesus bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi nyawa manusia yang telah tergadai kepada iblis akibat dosa manusia itu. Di Golgota Yesus menyerahkan nyawanya untuk membayar lunas semua hutang dosa manusia. Itulah yang memberi kita keampunan dosa. Itulah yang membuat bagi kita ada pembenaran. Itulah yang menyediakan keselamatan bagi kita yang sekali untuk selama-lamanya. Dan saudaraku, pembaptisan di Yordan inilah yang menyimbolkan bahwa Yesus akan mati tetapi akan bangkit kembali. Karena di peristiwa pembaptisan inilah Yesus berepifanias, menyatakan misinya, yaitu harus mati, harus memberikan nyawanya untuk menebus manusia berdosa. Tetapi kemudian dia akan bangkit dan mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan dosa itu. Karena itulah saudaraku, bila kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga sudah mati dan juga sudah bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tertulis di Roma 6 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga yang bisa kita petik hikmahnya dari perikop tadi, kita baca di ayat 16 hingga ayat 17. Dikatakan di sana bahwa sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atas dia. Dan setelah itu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang apa artinya itu saudaraku? Ada beberapa hal. Satu, bila dikatakan pada waktu itu langit terbuka, itu berarti bahwa Tuhan sudah membuka semua rahasia sorga kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah manusia yang datang dari sorga. Karena Yesus itu adalah anak Allah yang di sorga. Sehingga dengan kalimat tadi saudaraku diproklamirkan kepada kita bahwa tidak ada lagi pembatas antara sorga dengan Yesus. Dan kepada kita juga diberikan kepastian bahwa di dalam Yesus jalan menuju sorga itu sudah terbuka kembali bagi kita. Dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju sorga itu. Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu saudaraku, siapapun kita yang ingin masuk sorga, siapapun kita yang ingin masuk sorga, jangan bingung. Sudah ada jalan satu-satunya, yaitu Yesus. Cukup dengan terima dia, cukup dengan percaya kepada dia sebagai juru selamat, dan andalkan dia di dalam seluruh hidupmu. Dan inilah yang harus kita beritakan kepada semua orang.
Lalu berikutnya dikatakan, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa artinya? Dengan hal ini saudaraku, Allah mau menyatakan kepada orang-orang di sungai Yordan dan kepada kita sekarang, bahwa Yesus itu bukanlah hanya manusia saja, tetapi dia adalah berasal dari Allah dan dia adalah Allah sendiri. Bukan Yesus yang mengklaim dirinya sebagai anak Allah, tetapi Allah sendiri yang mengatakannya kepada orang banyak di peristiwa pembaptisan itu, supaya semua orang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan itulah ajakan bagi kita sekarang. Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus dengan terang benderang. Dan bagi kita sekarang, Yesus itu sudah menjadi sangat terang benderang. Karena itu kita diajak, mari saudaraku, terimalah dia. Bila masih ada orang Kristen yang binasa karena tidak menerima Yesus, bukan lagi karena kita tidak mengenal Yesus, tetapi mungkin itu hanya karena kedegilan hati mereka. Namun masih ada lagi saudaraku, masih ada makna yang lain. Di Israel hal seperti itu dilakukan juga pada upacara pengurapan menjadi raja, seperti tertulis di 1 Samuel 6 ayat 13, dan juga pengurapan menjadi imam besar tertulis di Bilangan 8 ayat 12, dan pengurapan menjadi nabi tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Pada waktu itulah Tuhan memberikan rohnya kepada mereka, kepada raja, kepada nabi, kepada imam besar, untuk menguatkan mereka melakukan tugasnya. Sehingga bila dikatakan Allah kepada Yesus di Yerusalem, bila kalimat itu dikatakan kepada Yesus di sungai Yordan, melalui itu Allah mau menyatakan kepada seluruh dunia, terutama kepada kita sekarang, bahwa Yesus itu telah diangkat Allah menjadi raja, menjadi imam besar, dan menjadi nabi sekaligus. Karena Yesuslah raja yang diutus Allah, yang akan berkuasa atas segala sesuatu, karena segala kuasa akan ditundukkan ke bawah kakinya melalui kebangkitannya. Dan dia adalah juga imam besar yang akan memperdamaikan manusia dengan Allah ketika Yesus nanti mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Dan dialah yang akan menjadi nabi, yang akan memberitahu kepada dunia segala kehendak Allah. Itulah yang dilakukannya selama 3 tahun melayani di bumi ini. Lalu yang berikutnya saudaraku dikatakan nampaklah burung merpati. Burung merpati di sini menyimbolkan kehidupan yang baru. Seperti kita ingat di peristiwa air bah. Kita ingat setelah air bah itu surut, ketika itu Nuh melepaskan burung merpati, dan burung merpati itu pulang membawa sehelai daun zaitun yang segar. Kita baca di Kejadian 8 ayat 11b. Itu menunjukkan saudaraku, setelah Tuhan membinasakan segala sesuatu melalui air bah, sudah muncul kembali kehidupan yang baru setelah murka Allah reda. Dan itulah juga misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Di dalam Yesus murka Allah sudah reda. Karena di dalam Yesus muncul kehidupan baru. Karena Yesus akan mati, tetapi kemudian dia akan bangkit mengalahkan kematian dan menyediakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada dia.
Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, tentu bagi kita sekarang sudah sangat terang benderang siapakah Yesus itu, bukan? Yesus adalah Mesias. Dia adalah Raja yang sudah lama dinubuatkan oleh Allah, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Israel dan oleh dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis dan dari kematian. Karena itu bila selama ini di antara kita masih ada yang samar-samar mengenal Yesus, sekarang sudah menjadi terang benderang. Sehingga di Minggu Epifanias ini tentu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah Yesus. Pasti saudara akan berbahagia karena keselamatanmu terjamin di dalam Yesus. Tetapi saudaraku, masih ada satu hal lagi yang harus kita teladani melalui peristiwa pembaptisan Yesus ini, yaitu kerendahan hati. Sebenarnya kedudukan Yohanes Pembaptis itu sungguh jauh di bawah Yesus. Dan Yohanes mengakuinya karena dia berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Bahkan di Yohanes 1 ayat 27, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Tetapi lihat, Yesus mau dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis itu. Itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa dari Yesus. Orang yang jauh lebih tinggi mau taat kepada orang yang lebih rendah dari dia karena sebuah kerendahan hati. Saudaraku, kerendahan hati itulah sifat dan karakter yang sangat menonjol dari Tuhan Yesus. Itu lebih jelas kita baca di Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Tetapi coba lihat berikutnya. Kita baca di Filipi 2 ayat 10 itu dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kerendahan hati akan membuahkan kemuliaan yang luar biasa. Para ahli-ahli manajemen modern mengatakan, siapa yang ingin mulia, mari rendahkanlah hatimu. Zaman arogansi, zaman tangan besi, zaman mengangkat-angkat diri setinggi-tingginya sudah lewat. Tetapi keagungan sekarang dicapai melalui kerendahan hati. Itulah yang seharusnya diteladani oleh orang-orang Kristen. Saudara ingin mulia, rendahkan hatimu seperti Yesus. Saudaraku, di Minggu Epifanias ini, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui Yesus dengan terang benderang. Karena itu mari kita diajak, mari terimalah Yesus. Ikutlah dengan dia dalam kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak terhingga, sehingga kami bisa memasuki minggu pertama tahun 2023 ini. Dan terima kasih atas firman-Mu hari ini, sehingga bagi kami sudah terang benderang bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Raja, adalah Juru Selamat yang sudah lama Engkau janjikan. Biarlah semua orang yang mendengarkan khotbah ini mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan mengikut Dia dengan setia. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami belum tahu apa yang akan terjadi di hidup kami di tahun 2023 ini. Tetapi kami akan menjalaninya dengan langkah pasti, karena kami tahu satu hal, Engkau selalu beserta kami, dan penyertaan-Mu saja yang kami andalkan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami dalam semua kehidupan kami. Curahkanlah segala berkat jasmani dan rohani bagi kami. Berkatilah kesehatan kami, juga pekerjaan kami, juga keluarga kami.
dan tetaplah berikan kami hati yang gembira setiap hari. Ya Bapa di sorga, berkatilah semua pelayanan para hamba-Mu sepanjang tahun ini, terutama usaha-usaha para penginjil, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah terutama hak gereja-Mu, HKBP, yang akan menjalankan sentralisasi keuangan mulai tahun ini, agar program itu berjalan lancar, bisa memberi sukacita bagi semua hamba-Mu dan jemaat-Mu. Berkati jugalah bangsa dan negara kami serta para pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa ini tetap penuh damai, adil dan sejahtera. Berikanlah Roh-Mu menguasai hati semua pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, agar mereka terus-menerus mengusahakan damai, menjauhkan segala peperangan dan pertikaian. Terpujilah nama-Mu yang agung dan mulia ya Allah, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamua kadungan mari dimahita sian nomor 256 ayat 1 dohot ayat 2 huhutma tapapungu peleata. Tatang yakom mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masana nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalaputad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata aman yak kahatiuran haroroan yak kadenggan basa na mauliutus mauliate rohanami tuho
Ala di papatar holong dohot asini roham marhiti siap pangalehommu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe jolma humokko pami. Huidahami siani godang ni holong ni roham dang nahasuhata bidang na dohok gajang na tang natardudu bagas na jaladang natardungduk tibona. Ope pujion nami maho ala di pabicar ho barita na uli tuhami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya sima roham, sodangi mahami, leho matodipati urho rohanami, asa torakku idahami habal gao doho panodang nasyakoi. Saya leho mahami tu anakmu, bahen upani halu jaonna, ala natinaon na hangaluton humokopami, asa macohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam asa ulu mangalihor rohana doho artanabi bahes silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak sipilibigu dohot parugamo na asing asa marrongoman na sida roma dapot to panodang naong bicari. Say lehon hiras ni roha tu akka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli tu ganup huta na ditanoon. Say lehok kapistaran siakko tu akka panggonggomi dohot tu akka raja tu akka suruan na pinabakit na asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita nauli. Say pauduk marohanami asa rap hami mangului paretan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.